Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik dari psikologi abnormal, yaitu untuk materi bipolar and related disorder. Oke, oke, baik. Nah, saya ingin menjelaskan di awal gitu ya, ketika menjelaskan terkait dengan bipolar. Nah, dulu itu mereka berada dalam satu klaster gitu ya, baik bipolar ataupun depresi, yaitu gangguan mood gitu atau mood disorder. Nah, tapi sekarang mereka dibedakan kelompoknya gitu ya, karena secara prevalensi ya banyak gitu ya, tapi secara umum sebenarnya yang bermasalah adalah moodnya gitu. Nah, mood itu apa? Mood itu adalah uh, suasana hati atau hal-hal yang dirasakan yang merupakan warna dari kehidupan psikologis kita gitu ya. Jadi memang apa yang kita rasakan saat itu gitu ya, karena dia sifatnya state, jadi bisa berubah-berubah gitu ya, dan dalam sementara waktu. Nah, orang-orang dengan gangguan mood gitu ya, mereka mengalami gangguan mood yang biasanya tidak biasa gitu ya, eh, parah dan berkepanjangan dan kemudian mengganggu kemampuannya untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sehari-hari. Nah, dari prevalensinya sendiri seperti itu, nah itu nanti kita akan lebih banyak menjelaskan atau diskusi terkait dengan tiga gangguan yang di awal gitu ya, bipolar tipe satu, tipe 2 dan cyclotimic. Nah, dua yang di bawah itu nanti lebih banyak berhubungan gejala bipolarnya itu karena penggunaan zat atau karena penyakit tertentu gitu intinya. Nah, kalau bipolar tipe satu prevalensinya di Amerika 1,5%, global 0,6%. Nah, secara umum bipolar itu sendiri adalah adanya periode perubahan mood. Karena kenapa bahasanya ada periode? Karena biasanya ada waktu-waktu tertentu atau episode-episode tertentu gitu ya, mengalami perubahan mood, baik itu moodnya atau level energinya atau level aktivitasnya, antara mood manik dan juga mood depresi. Kalau mood manik itu nanti kan ada gambarnya mood meter gitu ya. Mood manik itu energinya besar gitu ya, moodnya tinggi. Kalau depresi sebaliknya, dia uh, moodnya rendah gitu ya, energinya rendah dan lain-lain. Dan pada akhirnya dia mengganggu mood normal. Dan kapan dikatakan bisa masuk kategori bipolar tipe satu adalah minimal selama periode itu ya dia mengalami perubahan mood signifikan itu adalah sekali saja pernah full blown manik istilahnya, atau severe manik. Jadi manik yang sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, ketika sedang manik itu ya biasanya dia punya kecenderungan energinya sangat besar, eh, moodnya sangat tinggi, sehingga dalam kondisi seperti itu kadang dia bisa impulsif, bicaranya sangat banyak sekali, tapi kemudian eh, apa namanya tidak terarah gitu ya, poor judgment, kelihatan gelisah terus. Nah, tadi karena ucapannya atau ngomongnya bisa jadi banyak sekali gitu ya, kadang sampai nggak bisa tidur gitu ya karena energinya besar. Kemudian flight idea, jadi ngomongnya tuh suka kadang juga lompat-lompat gitu ya. Terkesannya excitementnya tinggi, tapi bukan happy ya teman-teman, beda. Restlessness, jadi kelihatan gelisah gitu, kayak nggak bisa diem. Nah, bedanya dengan yang tipe 2, nah ini secara global prevalensinya lebih di bawahnya tipe satu, itu sama tadi muncul depresi, atau di sini MDD itu major depressive disorder, sama dengan depresi, dan kemudian tidak pernah mengalami full manik. Jadi maniknya itu hanya di hipomanik. Nanti kalau kita lihat mood meter,
Maniknya itu kondisinya di ringan sampai sedang. Jadi biasanya ketika uh, walaupun dia mengalami mood manik, tapi masih bisa menjalankan fungsi sehari-hari. Atau secara umum sebenarnya ada beberapa klien yang menyampaikan ketika dia sedang hipomanik itu ia gunakan untuk karena energinya ada gitu ya, ia gunakan untuk kemudian ngerjain tugas atau ngerjain sesuatu hal, walaupun kadang secara kualitasnya nggak bisa kita ukur ya, karena kan tadi energinya besar, kadang juga ada poor judgment dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah cyclothymia. Ya, cyclothymia ini ketika kondisinya bipolar, tapi tingkat keparahannya lebih ringan dari bipolar. Dari prevalensinya dia jauh lebih besar dibandingkan bipolar, baik itu di Amerika Eropa 0,4 sampai 2,5% dan globalnya 3 sampai 5% gitu. Dan biasanya ini eh, mulai ditemui di anak-anak ataupun di walaupun umumnya remaja akhir dewasa awal gitu ya, tapi ketika di anak-anak, ketika dia durasinya 1 tahun itu bisa terdiagnosis, ketika dewasa kita harus nunggu dulu 2 tahun karena tadi kriteria diagnosisnya atau kemunculan gejalanya tidak seajak di bipolar baik tipe 1 atau tipe 2. Kemudian yang keempat, kelima ya, tadi substance medication induced bipolar and related disorder. Artinya gejala-gejala yang muncul gitu ya, ada gejala bipolarnya, manik depresifnya, tapi disebabkan oleh penggunaan zat. Kalau yang terakhir karena kondisi medis gitu ya, yang setidaknya muncul gejalanya selama 1 bulan. Nah, ini tadi yang saya bilang mood meter ya, atau mood thermometer gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya mood itu kan kondisinya state, artinya kan bisa berubah-ubah gitu ya, dan ada spektrumnya atau kontinumnya. Makin ke atas, maka makin manik gitu ya. Tadi bilangnya energinya besar dan lain sebagainya. Normalnya kan ada di tengah gitu ya, balance mood. Nah, ketika makin ke bawah itu depresinya makin low atau severe depression gitu ya. Jadi gambarannya tadi full blown manik atau tipe 1 tuh ketika masuknya ke severe manik. Nah, hipomania itu tipe 2 itu masih dikelompokkan di situ gitu ya. Nah, secara umum seringkali orang-orang menyebutkan bipolar itu mirip kayak mood swing, jadi moodnya berubah-berubah, tapi agak beda dengan istilah kita sehari-hari. Maksudnya secara umum misalnya karena memang ada stimulus tertentu kita ngerasa sedih atau ada stimulus tertentu kita ngerasa excited, itu kan wajar gitu ya. Tapi eh, mood swing yang terjadi pada bipolar itu biasanya episodenya eh, jauh lebih panjang dan tingkat keparahannya eh, lebih besar gitu ya. Jadi misalnya bisa jadi dia mengalami episode maniknya itu 3 hari full berturut-turut. Lalu kemudian setelah itu agak berhenti gitu ya, terus ngalamin depresi bisa selama 2 minggu atau 3 minggu full. Nah, lalu kemudian moodnya mulai normal lagi. Lalu kemudian ada pola lagi, misalnya depresi lagi gitu ya. Lalu kemudian manik lagi. Nah, biasanya ada episode-episode tertentu dan bisa ditandain biasanya kalau pada orang-orang yang mengalami bipolar gitu ya. Tadi ya, bedanya secara umum dengan mood swing adalah lebih ekstrim biasanya kalau di bipolar gitu ya. Jadi perubahan moodnya tadi disampaikan bisa beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Biasanya durasi depresinya jauh lebih panjang dibandingkan uh, maniknya gitu. Nah, tadi disampaikan ya, intinya kalau bipolar tipe 1 minimal sekali full blown manik, kalau tipe 2 itu tidak pernah mengalami full blown manik. Intinya eh, itu, itu. Oke, kita masuk ke bipolar tipe 1. Nah, di bipolar tipe 1 ini ya, untuk dapat didiagnosa bipolar tipe 1, maka setidaknya perlu memenuhi kriteria ada episode maniknya, gitu ya, yang bisa jadi manik ini didahului oleh mungkin sebelum dia pernah mengalami manik, jadi full blown manik tadi, dia mungkin pernah mengalami hipomanik atau depresi mayor gitu ya. Nah, oke. Episode manik itu seperti apa? Maksudnya, pertama, suatu periode yang jelas
tadi ya, moodnya meningkat secara abnormal gitu ya, dan terus-menerus meluas, mudah tersinggung, peningkatan aktivitas atau energi yang terus-menerus dan terjadi secara abnormal, berlangsung setidaknya 1 minggu dan hadir hampir sepanjang hari. Jadi konsisten muncul setidaknya selama seminggu episode maniknya dan hampir setiap hari gitu ya. Atau kadang bahkan perlu sampai rawat inap di rumah sakit gitu ya. Nah, kriteria B-nya selama periode tadi manik gitu ya, 3 atau lebih gejala berikut gitu ya, eh, atau butuh 4 gitu ya. Jadi dicek setidaknya minimal 3 atau 4 gitu ya, hadir dalam tingkat yang signifikan gitu ya. Pertama, eh, biasanya mereka merasa tadi grandiosa gitu, bukan delusi tapi gambarannya hampir umum, ngerasa dirinya paling benar, ngerasa dirinya paling eh, apa namanya ya, punya pemikiran yang paling baik, atau misalnya ya paling paling segalanya lah dibanding teman-temannya gitu, atau dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Lalu kemudian kebutuhan tidur yang berkurang gitu ya. Kayak ngerasanya karena tadi excitementnya tinggi, jadi ngerasa kayak nggak nggak terlalu butuh untuk istirahat. Kemudian lebih banyak bicara dari biasanya, atau punya tekanan untuk terus-menerus berbicara, aliran ide ya, artinya kayak tadi flight idea, idenya kayak muncul banyak sekali gitu ya di proses kognitifnya. Kemudian mudah teralihkan gitu, baik eh, yang dia rasakan atau yang kita amati sebagai apa namanya, lawan bicaranya gitu ya, atau yang mengamati. Kemudian peningkatan aktivitas yang berorientasi pada tujuan, misalnya kayak di aktivitas sosialnya dia jadi lebih aktif sekali, baik di tempat kerja, sekolah, atau bahkan secara seksual gitu ya. Kemudian agitasi psikomotor, misalnya tadi restlessness tadi ya, cenderung kayak mungkin jadi kelihatan gelisah, apa bergerak-gerak terus dan lain sebagainya. Dan kemudian keterlibatan berlebih dalam aktivitas yang berpotensi tinggi menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Nah, seringkali muncul perilaku-perilaku impulsif di sini, misalnya impulsif belanja impulsif gitu ya. Lalu kemudian mungkin cheating gitu ya, karena tadi secara aktivitas dia aktif sekali, bisa jadi mungkin kebutuhan seksualnya juga makin meningkat. Bahkan mungkin impulsif untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan materi gitu ya. Jadi eh, ikut impulsif, ikut investasi sana sini, karena tadi kan dia poor judgment ya sebenarnya, penilaiannya tuh bermasalah gitu. Nah, kriteria C-nya, gangguan mood ini parah gitu ya, dan menyebabkan disfungsi dan bahkan memerlukan rawat inap gitu ya, karena mungkin membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kadang mungkin ada eh, apa perilaku melukai diri atau bahkan melukai orang lain gitu ya, atau mungkin sampai nggak bisa tidur berhari-hari gitu ya. Uh, dan kadangkala mungkin muncul ciri-ciri psikotik, atau tadi psikotik tuh ya yang kemarin kita bahas di schizophrenia ya, gejala umum tapi. Lalu kemudian mungkin ada halusinasinya, ada delusinya, mungkin bagian dari grandiosa tadi gitu ya. Tapi bukan disebabkan oleh kondisi fisiologis atau zat tertentu. Karena kalau di sini tadi diagnosisnya bukan masuk di sini, tapi tadi yang di tabel tadi bisa jadi yang keempat atau kelima gitu ya. Nah, kriteria A sampai D merupakan tadi episode manik, setidaknya 1 episode manik terjadi seumur hidup gitu ya. Lalu kemudian muncul juga episode hipomanik gitu. Nah, di hipomanik ini eh tadi ya, bedanya, kalau tadi kan full seminggu gitu ya, kalau ini setidaknya 4 hari, eh ya. Lalu kemudian muncul beberapa gejala hampir sama sih, di 1, 2, 3 tadi hampir sama dengan ini. Lalu kemudian ya, kurang lebih hampir sama, ada 7 beban. Ya.
tapi dicek dari durasinya. Durasinya kalau tadi ada 7 hari, ini 4 hari gitu ya. Dan kadangkala juga nggak terlalu kelihatan karena dari tingkat keparahannya dia berbeda. Lalu kemudian eh, tadi ya, pada saat periode ini dihubungkan dengan perubahan fungsi yang jelas dan tidak lazim dibandingkan. Jadi kita mesti ngecek baseline-nya atau secara umum kalau dia moodnya lagi normal tuh gimana. Nah, biasanya ada perubahan secara umum gitu ya yang bisa diamati oleh orang lain gitu. Eh, dan tidak sampai biasanya ya tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari atau tidak sampai memerlukan rawat inap biasanya gitu. Atau kadang muncul ciri-ciri psikotik, tapi sebenarnya dia bagian dari manik. Tapi kesannya kayak ada ciri-ciri mungkin ada sekitar kayak halusinasi atau delusi, tapi sebenarnya itu bagian dari maniknya gitu. Dan bukan disebabkan oleh kondisi medis atau zat tertentu. Nah itu tadi hipomanik gitu ya. Jadi secara umum bedanya durasinya dan juga tingkat keberfungsiannya. Lalu kemudian episode depresi mayor. Nah, karena juga muncul depresi gitu ya, setidaknya 5 atau lebih gitu ya, yang munculnya setidaknya selama 2 minggu gitu ya. Setidaknya satu dari gejala tersebut adalah suatu moodnya ngerasa tertekan, kehilangan minat atau kesenangan, baru kemudian ditambahkan minimal 3 tambahan lainnya gitu ya. eh Apa namanya, 1 2 kan tadi sudah ya di awal, lalu kemudian penurunan berat badan yang signifikan atau penambahan berat badan yang signifikan gitu ya, atau nafsu makannya ya meningkat atau menurun signifikan, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari, agitasi atau retardasi psikomotor gitu ya, jadi tadi kayak kelihatan eh, gelisah gerak-gerak terus atau mungkin gerakannya jadi lebih lambat gitu ya. Kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari, merasa bersalah, merasa tidak berharga gitu ya. Bisa jadi semacam kayak delusi yang terjadi hampir setiap hari, eh, sulit konsentrasi dan lain-lain. Dan kadangkala muncul eh, apa keinginan untuk mengakhiri hidup gitu ya, baik itu di pikiran atau mungkin ada percobaan. Lalu kemudian ya mengganggu gitu ya, menyebabkan disfungsi, gejala-gejala tadi, dan bukan karena kondisi eh, medis atau zat tertentu gitu ya. Oke, dan bukan bagian dari nanti dicek lagi apakah ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti gitu. Takutnya dia karena sedang grieving gitu atau misalnya berduka cita. Nah, harus dicek lagi benar-benar gitu ya. Nah, itu tadi kondisi-kondisi yang setidaknya bisa kita cek apakah dia mengalami bipolar. Kemudian tipe 2. Nah, ya tadi yang disampaikan ya, tipe 2 artinya nggak ada manik, adanya hipomanik. Ya tadi sudah dijelaskan secara singkat gitu ya. Eh, Apa namanya, durasinya setidaknya 4 hari, lalu kemudian gejalanya hampir sama kayak manik ya di kriteria B-nya. Nah, cuman bedanya eh, apa namanya, tidak cukup parah, episode ini tidak cukup parah sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Lalu kemudian ada episode depresi mayornya juga gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Nanti silahkan dicek. Kemudian siklotimik. Kalau siklotimik ya, secara umum siklotimia ya awal apa asal katanya itu adalah kiklos atau artinya lingkaran dan timos atau artinya roh gitu ya. Jadi secara umum semacam apa istilah eh, asal katanya gitu ya, roh yang bergerak melingkar karena gangguan ini sebuah siklus kronis gangguan mood yang ditandai dengan perubahan mood ringan yang berlangsung lama gitu ya, sekitar 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Meski begitu, tingkat keparahannya tidak bisa sampai didiagnosis bipolar. Jadi kayak versi
moderate mildnya dari bipolar. Nah, diagnosisnya adalah selama setidaknya 2 tahun atau tadi ya 1 tahun pada anak-anak dan remaja terjadi episode hipomania. Jadi hipomania ya, yang kemudian tidak memenuhi kriteria untuk hipomania dan banyak periode dengan gejala depresi yang tidak memenuhi kriteria depresi. Jadi tadi kan minimal ada 5 atau berapa gitu ya gejalanya. Nah dia selama 2 tahun tuh sebenarnya muncul nih gejala-gejala hipomanik dan juga depresi mayornya, tapi kemudian tidak full bisa memenuhi kriteria. Tapi durasinya panjang sekali, bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 1 tahun gitu ya. Dan pada kriteria A ya itu telah ada setidaknya selama setengah waktu dan individu tersebut belum tanpa gejala selama lebih dari 2 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi setelah 2 tahun itu ya kemudian eh, apa namanya setidaknya mulai berkurang lagi gitu ya gejalanya. Kadang muncul tenggelam gitu istilahnya. Lalu kemudian tidak sampai ke ada kriteria bisa terpenuhi depresi mayor, mania, dan hipomania gitu. Dan beberapa gejala yang lain yang tadi hampir sama gitu ya. Bisa jadi dia bersamaan dengan anxiety disorder. Nanti di DSM-5 TR-nya silahkan cek di halaman 169 dan 170. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan gangguan bipolar gitu ya? Bisa jadi karena faktor biologis gitu ya. Di bagian apa namanya pemrosesan atau regulasi emosi gitu ya, limbik sistemnya itu disampaikan dari hasil brain imagingnya ada bermasalah. Kemudian juga bisa jadi faktor genetik gitu ya, monozigot nya 43%, di zigotnya 6% gitu ya. Jadi dilihat uh, apa prevalensinya cukup besar atau apa potensi ya kerentanannya cukup besar itu ketika dia monozigot atau ya kembar monozigot ketika di kandungan gitu ya. Itu sampai 43% itu kerentanannya. Kemudian faktor sosial, stressful life event, gitu ya, kehilangan pekerjaan dan lain-lain itu bisa men-trigger, gitu ya, walaupun tidak selalu otomatis. Karena tadi grieving atau berduka cita tuh berbeda dengan depresi, jadi harus dicek benar-benar gitu ya. Kemudian faktor psikososial, gitu, dukungan sosial yang baik sangat apa ya berkontribusi besar terhadap kemungkinan recovery dan dia bisa kembali berfungsi menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu. Nah, treatmentnya sendiri, psychological treatmentnya ya bisa menggunakan terapi yang cukup banyak, CBT, Cognitive Behavior Therapy, Psychodynamic Therapy, Behavior Therapy, atau Family Therapy. Jadi kita harus ngecek dulu yang cocok mana karena kita mesti ngecek penyebabnya tuh karena apa gitu. Dan kalau sangat mengganggu sekali dan sudah terdiagnosis, terutama yang tadi bipolar tipe 1, tipe 2 gitu ya, bisa menggunakan antidepresan, elektrokonvulsif terapi ini kayak terapi yang kemudian uh, ada stimulasi di otaknya gitu ya, dan kemudian obat-obat yang lain tetap harus berdasarkan apa ya resep atau rekomendasi dari psikiaternya. Oke, baik. Sejauh ini sudah cukup dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti silahkan dicek kembali materi-materinya. Jika ada yang kurang paham, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.